Juada khas Idul Adha di Indonesia. Ada banyak hidangan makanan yang menjadi jamuan di meja makan saat perayaan Idul Adha untuk menyambut sanak keluarga bagi menjalin silaturahmi. Hidangan khas paling populer dan wajib ada setiap lebaran adalah ketupat dan opor ayam. Bisa dibilang, hampir semua orang menyajikan dua makanan tersebut. Namun di samping itu, sajian makanan lain di sejumlah daerah Indonesia ternyata bukan hanya opor ayam dan ketupat saja. Ada banyak sekali makanan khas hari raya. Berikut beberapa makanan khas Idul Adha di berbagai daerah Indonesia. 1. Gulai nangka Medan. Gulai nangka menjadi menu andalan saat lebaran tiba. Gulai nangka dengan tambahan daging sapi biasa disantap bersama ketupat. Bumbu dan cara membuat gulai nangka sama seperti membuat gulai. Anda perlu campurkan beberapa bumbu seperti ketumbar, cabai merah, bawang putih, kunyit, jahe, serta lengkuas. 2. Bebek kurma Aceh. Kuliner khas lebaran dari Tanah Rencong ini berisi potongan daging bebek yang dimasak bersama rempah-rempah dan daun pandan, daun temurui, serai, serta kuah santan. Rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, biji pala dan kapulaga di dalam hidangan bebek gulai kurma, menambah cita rasa dan aroma yang kuat. 3. Rendang Padang. Hidangan lebaran yang tak boleh dilewatkan adalah rendang. Umumnya, rendang dibuat dengan daging sapi, santan dan rempah-rempah. Namun, rendang bisa juga dibuat dari daging ayam, paru, jamur dan bebek. Proses memasak rendang memang memakan waktu berjam-jam, biasanya sekitar 4 jam, hingga yang tinggal hanyalah potongan daging berwarna hitam pekat dan dedak. Dalam suhu ruangan, rendang dapat bertahan hingga berminggu-minggu. 4. Ayam bumbu anam Palembang. Dilihat dari tekstur dan warna, ayam bumbu anam mirip seperti gulai. Daging ayam yang sudah dipotong dadu direbus terlebih dahulu kemudian, dimasukkan kuah santan kental dengan tambahan beberapa bumbu khas sampai benar-benar berlemak dan warna kuah berubah menjadi kuning. 5. Lemang Jambi. Lemang dibuat dari beras ketan yang digulung dengan selembar daun pisang, lalu dimasukkan ke dalam bambu panjang dan dibakar sampai matang. Sebenarnya, lemang bukan masakan tradisional khas Jambi. Hanya saja, panganan satu ini sudah sangat familiar bagi masyarakat di daerah Jambi. 6. Semur daging Jakarta. Semur adalah hidangan daging rebus yang diolah bersama kuah berwarna coklat pekat. Kuah semur terbuat dari kecap manis, bawang merah, bawang bombay, pala dan cengkih. Dalam proses pembuatan semur, kecap manis dari kedelai hitam asli menjadi bahan paling penting untuk menguatkan cita rasa semur. Selain ditambahkan dengan kentang, tahu, tempe, telur, hingga ikan, sesuai selera masyarakat di tiap daerah. 7. Soto Banjarmasin. Soto Banjar adalah soto khas suku Banjar, Kalimantan Selatan dengan bahan utama ayam. Aroma rempah kayu manis, biji pala, dan cengkih di dalam soto Banjar begitu terasa. Dalam pembuatannya, ada kalanya kuah soto Banjar dicampurkan dengan sedikit susu yang membuat warna kuah menjadi tidak bening. 8. Ayam Gagape Makassar. Setiap raya, ayam gagape akan terhidang di meja makan sebagai jamuan bagi para tamu, keluarga dan sanak saudara. Masakan tradisional ayam gagape dibuat dari olahan ayam dengan perpaduan bumbu khas Sulawesi. Kuahnya sedikit lebih kering bila dibandingkan opor ayam. Ciri khas ayam gagape terlihat dari tambahan kelapa parut sangrai dalam olahannya. Ini juga yang membuat tekstur ayam gagape lebih berlemak. 9. Ayam woku dari Manado. Ayam woku terkenal super pedas karena dicampur dengan rempah dan bumbu khusus. Biasanya, ayam woku dimasak hingga kuahnya mengental.
Pedas cabai dan wangi kemangi menjadi ciri khas sajian ayam woku asal Manado. Biar makin nikmat, sajikan lauk satu ini dengan nasi putih hangat. 10. Kela pate dari Madura. Kela pate merupakan makanan lebaran khas Madura. Bahan utamanya adalah potongan ikan tenggiri yang kemudian digoreng dan dimasak dengan kuah santan. Ia juga dicampur rempah jintan, kencur, bawang, kemiri, terasi, cabai dan hingga belimbing wuluh. Itu tadi beberapa makanan khas lebaran dari berbagai daerah di Indonesia pada saat hari raya. Bagi perantau yang tidak dapat mudik disebabkan karena pandemi seperti saat ini, makanan tradisional itu yang membuat kita rindu akan kampung halaman.